Salam damai sejahtera, salam sehat. Berjumpa dengan saya Job Burning dalam firman 1 perikop. Kali ini 1 perikop kita akan mengawali dengan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan untuk menyampaikan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman 1 perikop saya ambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam butir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabet, sebab musim menuai sudah tiba. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mohon kalau saudara berkenan memberikan like, subscribe, bagikan kepada banyak orang, dan tonton sampai habis. Dan firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang benih yang tumbuh ini hanya tercatat di dalam Injil Markus. Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29. Seorang penabur menaburkan benih di tanah. Dengan itu pekerjaannya selesai. Menaburkan benih di tanah dan pekerjaannya sudah selesai. Ia tidur, ia bangun, sementara itu benih bertumbuh dan mengeluarkan tunas. Dengan bertambah hari, bertambah waktu, mengeluarkan tunas, mengeluarkan isi dan lain sebagainya. Nah, Injil Markus tadi menyebut ada tahapan yang harus dilalui untuk tiba pada musim menuai. Mula-mula tangkai tanaman, sesudah itu butir-butirnya, dan akhirnya buah yang masak. Ada 3 pertumbuhan yang dicatat. Mula-mula tangkai tanaman, sesudah itu butir-butirnya, dan akhirnya buah yang masak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau telah sejauh itu penabur segera
setelah itu akan nantinya menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Memang ada jeda waktu, tidak ditulis secara rinci. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara semua, ada saatnya orang menanam, dan pada saatnya akan menabur dari apa yang ditanam. Dan itu hukum alam, dan itu logis, dan itu juga realistis. Dia menanam, menabur, dan pada akhirnya menuai dari apa yang ditanam. Dan orang yang menabur dengan mencucurkan keringat, dengan semangat, dengan sukacita, dengan juga memasrahkan diri, apa yang ditanam itu kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberi pertumbuhan dan memberi buahnya. Pasti pada akhirnya akan menuai dari apa yang sudah dikerjakannya, dari apa yang sudah ditaburnya. Maka dalam ayat 28 disebut bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bumi ketika mendapatkan respon dari orang yang menanam, dengan sendirinya akan memberikan buah. Buah dari yang ditabur, buah dari apa yang ditanam. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Itu hukum alam yang Tuhan berikan. Ketika saudara menanam jagung di sawah, saudara akan menuai jagung. Menanam buah, saudara memerlukan waktu juga akan menuai dari buah apa yang ditanam. Saudara menanam padi, singkong, dari bumi itu juga akan dengan sendirinya memberikan hasil, memberikan buah, memberikan rezeki kepada yang menanam, kepada orang yang berjerih payah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dengan jelas, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam butir itu. Itu hukum. Ada tahapan-tahapan, memang ada jeda waktu tertentu. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Begitu juga tanaman, ada waktu-waktu tertentu ketika ditanam, bertumbuh, mengeluarkan hasil, dan memanen. Itu juga ada jeda waktu yang diperlukan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini yang dapat kita pelajari tentang kerajaan Allah. Tetapi sekali kelak kerajaan Allah itu akan nampak. Kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang kekal. Maka di sini tadi disebutkan, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang kekal. Dan di mana Allah berdaulat, Allah berkuasa atas apa yang ada di bumi. Nah, inilah
di sini juga menjelaskan kepastian bahwa benih yang Allah taburkan itu akan menghasilkan buah. Benih yang ditanam, benih yang ditabur itu selalu akan menghasilkan buah. Persoalan kelipatan buah itu persoalan yang memberi pertumbuhan itu adalah kuasa Allah. Karena itu hal kerajaan Allah, bahwa Allah berdaulat, pemerintahan Allah yang kekal, Allah yang berkuasa. Oleh karena itu beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Akan ada masa bertumbuh, akan ada masa jeda waktu pertumbuhan, dan menghasilkan dari apa yang ditanam. Begitu juga hal kerajaan Allah. Seumpama seseorang yang menaburkan, ada jeda waktu, dan pasti ada hasil dari apa yang ditanam tentang di dalam kehidupan itu tadi. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah memberikan berkat, kelipatan rezeki dari pertumbuhan itu. Bagaimana caranya kita tidak tahu pertumbuhan yang diberikan oleh Allah. Tetapi yang jelas janji dari firman Tuhan ini, hal kerajaan Allah seumpama seorang yang menabur benih yang tumbuh, dan benih itu akan menghasilkan buah pada akhirnya. Jadi bagian kita menabur, pasti itu. Jangan kecewa menabur. Juga ada hama, jangan kecewa. Tetap menabur, tetap menabur. Jangan kecewa. Ada hama, ada masa-masa sulit, masa-masa kekeringan, jangan kecewa. Lakukan terus pekerjaan kita menabur, pekerjaan kita menabur dan menabur. Pastikan suatu saat nanti kita juga akan menuai dari hasil yang kita tabur. Pastikan Tuhan memberikan hasil yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin.